keterlibatan Komnas HAM dalam soal Wadas ini sebenarnya dimulai dari tahun lalu. Ada bentrokan antara warga dengan aparat begitu ketika aparat mengawal BBWS sebagai pelaksana tim teknis lapangan dalam sosialisasi pengukuran lahan untuk penambangan batu andesit bentrok gitu di situ. Bahkan kemudian ada bukan hanya warga yang luka-luka begitu, tapi juga kemudian ada 11 orang warga dan pendamping hukum yang ditangkap begitu. Itu April 2021. Tapi Iya. kemudian di tanggal 6 Desember Komnas HAM sudah mengeluarkan surat demikian. Tapi kemudian di Februari ini kira-kira begitu. Artinya kayaknya rekomendasi Komnas HAM ini nggak dihiraukan oleh pemerintah atau bagaimana nih kira-kira? Oh ya, selamat malam kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, saya Odek Muhammad, host dalam program bercerita, berbagi cerita, balik berita, episode 84 setiap Selasa malam pukul 19.30 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia Barat yang disiarkan secara langsung melalui live Instagram Berita Baru. Pada episode kali ini, teman-teman sekalian, kita menghadirkan seorang narasumber bernama BKU Hapsara. Selamat malam Mas BK. Selamat malam Mas. Beliau merupakan komisioner pendidikan dan penyuluhan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tema yang akan kita angkat malam ini untuk menemani malam kawan-kawan dalam acara bercerita episode ke-84 ini adalah peristiwa Wadas dan potensi pelanggaran HAM yang terjadi. Kawan-kawan sekalian, kawan-kawan Berita Baru semuanya, kita tahu pada tanggal 8 Februari hingga 9 Februari hashtag tagar Wadas melawan menjadi isu yang banyak diperbincangkan masyarakat Indonesia, khususnya di Twitter. Dia menjadi trending nomor 1 dari pukul 15.30 hingga di hari kemudiannya di hari 9 Februari. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di sana dan bagaimana kemudian informasi yang sampai pada kita semua bahwa pada Selasa 2 Februari ada sekitar 60 warga yang notabene mereka kemudian ditangkap oleh polisi, kira-kira begitu. Atau kemudian banyak sekali aparatus pemerintah, di situ militer, polisi yang ada di Desa Wadas di tanggal 8 Februari. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di Desa Wadas? Kemudian tagar Wadas melawan menjadi isu yang banyak diperbincangkan di Indonesia, di kita hari ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata bahwa yang terjadi adalah adanya program pemerintah saat itu berkaitan dengan proyek strategis nasional, di mana kemudian Desa Wadas menjadi tempat di mana akan dijadikannya penambangan batuan andesit. Kira-kira begitu. Kemudian terjadi pro dan kontra, hingga kemudiannya petaka yang terjadi pada tanggal 8 Februari menjadi isu yang hari ini kemudian banyak diperbincangkan, baik dalam skala yang lebih luas lagi. Untuk mengetahui hal yang lebih mendalam, apakah ada dalam kejadian tersebut potensi-potensi penindasan atau potensi-potensi atas pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus Wadas. Karena kita tahu, kawan-kawan sekalian, ternyata sebelum di tanggal 9 Februari sempat juga terjadi pada bulan April, kalau tidak salah, itu juga sempat viral, sempat ramai di sekitaran Jawa Tengah, bahwa ada ibu-ibu yang digeret, gitu, diseret. Apakah kemudian proyek strategis nasional dalam kasus ini adalah berdirinya bendungan bener ini, di dalamnya fenomena-fenomena semacam ini, polisi yang datang begitu ramai, banyaknya aparat-aparat sipil, hal-hal semacam itu memiliki potensi besar tidak terjadinya penindasan HAM terhadap masyarakat sipil. Bagaimana fenomena itu terjadi dan bagaimana kemudian pandangan Komnas HAM berkaitan dengan persoalan Wadas. Terima kasih atas waktunya untuk mau berbincang dengan kawan-kawan di beritabaru.co. Terima kasih. Kami dari Berita Baru mengucapkan banyak terima kasih kepada Komnas HAM
dan khususnya kepada beliau, Mas BK Ulung Hapsara. Oke, Mas BK, kira-kira fenomena yang sedang terjadi sekarang ini, kalau kita lihat kasus di Wadas dan lebih mengerikan lagi kemarin kejadian juga tuh di Sulawesi itu, sampai akhirnya ada yang meninggal itu, dan sebelum-sebelumnya misalnya kejadian juga di bandara, kalau kita ingat di tahun 2016-17 di Bandara Majalengka juga, pendirian bandara itu banyak aparat juga yang turun gitu ke masyarakat dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, kejadian-kejadian semalam semacam itu kira-kira seperti apa? Nah, itu nanti yang akan kita bicarakan malam ini, Mas BK. Tapi sebelumnya, bagaimana kabar malam ini, Mas BK? Kayaknya sedang sibuk dan banyak sekali diundang acara-acara ini. Ya, sibuk untuk kemudian menindaklanjuti pemantauan dan penyelidikan Komnas di Wadas kemarin, terus juga membantu beberapa kasus yang lain begitu, sekaligus juga ada, ya Komnas kan bukan hanya yang di Wadas kemarin saja, tapi juga saya membantu Komisi 6 untuk yang soal langkat begitu, terus juga ada beberapa kasus lain lah begitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Dikabarkan kan begini, Mas BK ya, apa namanya, Komnas HAM dari awal sudah kira-kira warga Wadas itu dari awal kayaknya sudah sering melakukan surat menyurat dengan Komnas HAM, begitu Mas BK? Ya, jadi keterlibatan Komnas HAM dalam soal Wadas ini sebenarnya dimulai dari tahun lalu begitu. April 2021 seperti tadi yang sudah disampaikan, ada bentrokan antara warga dengan aparat begitu ketika aparat mengawal BBWS sebagai pelaksana tim teknis lapangan dalam sosialisasi pengukuran lahan untuk penambangan batu andesit, bentrok gitu di situ. Bahkan kemudian ada bukan hanya warga yang luka-luka begitu, tapi juga kemudian ada 11 orang warga dan pendamping hukum yang ditangkap begitu. Itu April 2021. Nah, kemudian memang September 16 September 2021 kawan-kawan atau warga Wadas yang tergabung dalam Gempa Dewa, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas dan Wadon Wadas yang didampingi oleh LBH Jogja, SP Kinasi, Walhi, itu mengadu ke Komnas. Mereka mengadu dan juga menyatakan sikapnya menolak Wadas gitulah sebagai lokasi penambangan. Itu kira-kira ini kan tidak berapa lama, kemudian setelahnya sebulan setelahnya itu ada aduan masuk lagi gitu, kali ini datang dari lembaga bantuan hukum Niagen Serang. Mereka menjadi penasehat hukum atau pendamping warga yang mendukung Wadas sebagai penambangan batu andesit. Jadi, mereka inti aduannya merasa diintimidasi begitulah oleh warga yang menolak tambang. Jadi kira-kira awalnya ceritanya seperti itu. Berarti sampai sejauh ini Komnas HAM artinya mendapatkan 2 laporan secara langsung sekarang. Ya, jadi kami menerima 2 aduan dari warga yang menolak dan aduan warga yang mendukung Wadas. Kan salah satu fungsi Komnas HAM itu kan melakukan proses pengawasan gitu, Mas BK ya? Benar. Salah satu fungsi dari pemantauan. Itu melakukan pemantauan. Ya. Kan 1 bulan terakhir Komnas, ataupun bisa dikatakan 1 bulan terakhir Komnas HAM melakukan proses pendampingan terhadap warga Wadas yang menolak, kira-kira begitu. Tapi kenapa kemudian, apakah pada waktu proses pengamanan dalam istilah kepolisian itu, proses pengukuran lahan itu Komnas HAM dilibatkan atau tidak ya, Mas BK? Kira-kira seperti itu. Jadi begini, sebelum ke sana saya ingin cerita begitu. Jadi aduan warga yang menolak tambang itu kemudian kami tidak lanjuti begitu. Kami itu kemudian tanggal 26, 27, 28 itu ada di Semarang dan
Wadas. Jadi saya sendiri turun ke Wadas, ketemu dengan warga yang menolak dan mendengarkan secara langsung apa yang mereka tuntut begitu dan apa yang mereka ajukan ke Komnas. Dan setelah itu kami kemudian ketemu dengan gubernur, dengan kepala dinas, meminta keterangan seperti apa rencana pemerintah provinsi, karena ini kan yang mengeluarkan IPL itu kan gubernur begitu. Jadi ya ada proyek strategis nasional itu tanda tangannya presiden dan menunjuk Bendungan Bener sebagai salah satu proyek strategis nasional. Nah, ketika sudah ada penunjukan seperti itu, pemerintah pusat menyusun AMDAL segala macamnya dan menjadikan Wadas sebagai lokasi penambangan andesit, yang itu kemudian dari situ gubernur mengeluarkan surat keputusan untuk penunjukan Wadas dalam IPL itu. Jadi intinya seperti itu. Pun demikian kemudian kami itu meminta keterangan atau kemudian meminta pendapat dari ahli lingkungan dan ahli hukum lingkungan terkait dengan AMDAL, terkait dengan bagaimana mekanisme yang saat itu sedang berjalan. Dan memang ada proses hukum sebenarnya yang sedang berjalan, yaitu gugatan warga ke PT UN. Jadi warga menggugat ke PT UN terkait dengan IPL yang dikeluarkan oleh gubernur. Jadi, nah itu gugatan tersebut sampai ke MA. Karena di PT UN kemudian warga kalah, kemudian mengajukan kasasi sampai ke MA, dan MA sudah memutuskan untuk menolak kasasinya. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu proses-proses yang ada. Selain kemudian tentu saja kami meminta keterangan dari BPWS, kemudian juga dari BPN, dari Polres Purworejo, dari Bupati, DPR, segala macam. Itu proses sebelum sebulan terakhir ini ya. Gitu. Nah, pada tanggal 6 Desember, Komnas HAM itu kemudian mengeluarkan surat permintaan tindak lanjut. Karena apa? Karena di sisi yang lain ada putusan MA gitu. Terus kemudian warga juga masih pro dan kontra, ada yang menolak, ada yang mendukung. Nah, pada titik itu tanggal 6 Desember kami mengirimkan surat permintaan tindak lanjut kepada gubernur, kepada kepolisian, kepada BPWS, maupun juga kepada pemerintah Kabupaten Purworejo. Intinya misalnya ke gubernur meminta kemudian menyiapkan rencana atau alternatif solusi terkait permasalahan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian membentuk tim terpadu beranggotakan multi stakeholders begitu, ada akademisi, masyarakat sipil, birokrat, segala macam untuk mengevaluasi pendekatan-pendekatan yang ada, terus kemudian rencana ulangnya seperti apa begitu. Dan yang ketiga memastikan bahwa pendekatan kepada masyarakat itu harus pendekatan yang humanis, jauh dari represivitas, terus kemudian menghormati hak warga dan yang lain sebagainya. Itu kira-kira permintaan tindak lanjut Komnas atas situasi yang ada. 6 Desember. Itu 6 Desember itu permintaan Komnas atas terjadinya tindakan represivitas di bulan April itu, Mas ya? Oh, enggak. Ini berdasarkan hasil dari tadi pemantau saya datang ke Wadas, terus kemudian soal ada aspek hukumnya, terus juga situasi warga yang masih pro dan kontra begitu, sehingga saya kemudian mengambil atau mengirimkan surat permintaan tindak lanjut. Berarti sikap Komnas HAM itu berkaitan dengan kondisi Wadas, kira-kira begitu, kondisi yang dialami oleh masyarakat Wadas saat ini. Tapi kemudian di tanggal 6 Desember Komnas HAM sudah mengeluarkan surat demikian, tapi kemudian di Februari ini kira-kira begitu. Artinya kayaknya
rekomendasi Komnas HAM ini nggak dihiraukan oleh pemerintah atau bagaimana nih kira-kira? Nah, sebelum ke sana, sebelum ke Februari ini, saya biar lengkap dari versi Komnas begitu ya. Ya. Pertengahan Januari sebenarnya, pertengahan Januari 2022 itu ada rencana pengukuran sebenarnya di atas lahan warga yang sudah setuju. Jadi ada rencana pengukuran. Saya dapat informasi itu, kemudian saya koordinasi dengan beberapa orang di Pemprov meminta supaya rencana pengukuran di pertengahan Februari tersebut dibatalkan atau ditunda karena situasi di Wadas itu tidak memungkinkan, meskipun rencananya katanya pengukurannya di atas lahan warga yang sudah setuju. Nah, itu di situ. Nah, setelah rencana pengukuran yang tidak jadi itu, saya kemudian dikontak oleh Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar, diminta untuk Komnas HAM diminta untuk memfasilitasi dialog antar pihak, tanggal 20 Januari masih ingat betul. Tapi memang semua hadir, baik yang pro, terus BBWS segala macam, kecuali teman-teman yang kontra karena mereka mengajukan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memutuskan hadir begitu. Nah, ada beberapa syarat yang memang kemudian saya sampaikan begitu, saya komunikasi dengan Mas Fuad Wadas begitu, ini upaya-upaya kami, tapi karena mereka kemudian memutuskan tidak hadir, tentu saja kita sangat menghormati itu posisi warga Wadas. Dan setelahnya memang dialog sampai ada begitu dengan teman-teman yang pro begitu sampai siang. Setelahnya kemudian saya dan Ketua Komnas yang waktu itu berencana memfasilitasi dialog itu kemudian datang ke Wadas tanggal 20 malam. Sampai kan dari Semarang Purworejo itu sekitar, atau ke Wadas itu kan sekitar 3 jam begitu ya. 3 jam ya. Sampai Wadas itu sekitar jam 4 jam 5 begitulah. Itu dari sana sampai malam mendengar langsung bagaimana kemudian respon warga terhadap dialog itu, dan kemudian apa tuntutan mereka. Warga kemudian menyampaikan soal bahwa mereka ingin dialognya ada di Wadas dan harus dihadiri langsung oleh gubernur. Dan ada beberapa tuntutan lain lah ya, ada harapan-harapan lain, misalnya soal meminimalisir aparat, pendekatannya tidak represif dan yang lain sebagainya. Atas hasil atau kira-kira pointers pertemuan Komnas HAM dengan warga Wadas malam itu, besoknya kami sampaikan ke gubernur. Kami sampaikan ke gubernur, dan gubernur menyatakan siap. Aku kalau dialog siap, nah, ke Wadas siap. Gitu. Saya nggak perlu pengawalan, nggak masalah. Itu intinya saya siap lah bertanggung jawab atas apa yang saya sudah lakukan. Itu disampaikan Pak Gubernur kepada kami. Nah, memang dinamika berkata lain. Gitu. Ternyata ada rencana pengukuran yang saya sendiri baru tahu tanggal 7 malam. Ada rencana pengukuran 7 malam. Jadi ada seliweran informasi di sosial media soal pengerahan penyiapan aparat di Polsek Kaliboto dan segala macam. Tapi saya dapat konfirmasi bahwa besoknya ada pengukuran tanggal 7 malam. 8 pagi, saya masih ingat betul jam 5.59, itu jam 6 berarti ya, tanggal 8 pagi itu. Saya kemudian WhatsApp Pak Gubernur meminta penundaan. Juga WhatsApp Sekda Provinsi untuk meminta penundaan pengukuran. Dan teman-teman staf Komnas PIC kasus ini juga saya minta untuk kontak Kapolres, meminta penundaan juga. Tapi kan kemudian ya ternyata tidak
terjadi penundaannya begitu, tidak terjadi dan akhirnya terjadi kekerasan begitu dan akhirnya ada 67 orang yang ditangkap, ditahan di Polres begitu dan keesokan harinya dilepaskan. Tapi itu pun malam tanggal 8 malam saya WhatsApp Pak Gubernur karena sudah dapat informasi bahwa ada penangkapan. Saya WhatsApp minta Pak Gubernur untuk melepaskan warga yang ditangkap ini. Kira-kira seperti itu dulu. Artinya begini, Bang Deka, Mas Deka, sejauh ini Komnas HAM sebenarnya mengupayakan proses penundaan terhadap penambangan yang ada di Bendungan Bener hingga persoalan itu inkrah dulu, kira-kira begitu ya? Hingga persoalan di masyarakat selesai dahulu. Bukan begini. Penundaan pengukuran lahan di atas lahan milik warga yang sudah setuju. Penundaan itu begitu. Ya karena begini, harus dijelaskan bahwa Wadas itu ditetapkan sebagai lokasi penambangan batu andesit untuk keperluan Bendungan Bener yang kira-kira lokasinya itu sekitar 11 kilo dari Wadas. Dari Wadas, 8-9 kilo dari Wadas ya. Iya, dari Wadas Bendungan Benernya itu. Kalau di bendungannya, di tapak bendungannya itu sebenarnya warga juga sudah setuju untuk melepaskan haknya. Dan ini sedang dalam proses ganti untung atau pembebasan lahan dan yang lain sebagainya. Itu seperti itu. Oke, berarti itu pertanyaannya, apakah kemudian sejauh ini misalnya yang beredar di media, kalau kita melihat di info yang disebarkan oleh kawan-kawan Wadas Melawan begitu atau media-media yang ada di Twitter, bahwa kejadian pada tanggal 8 Februari itu di hari-hari sebelumnya terjadi pemadaman listrik, terjadi kehilangan internet begitu, kemudian adanya barang-barang dadakan, ada pengumpulan polisi yang banyak. Apakah informasi seperti itu juga ada sampai ke Komnas, Pak? Ya, jadi begini, kan ada kekerasan, begitu, ada kekerasan oleh polisi. Saya waktu ke Wadas hari Sabtu kemarin dan tim Komnas juga menjumpai para korban kekerasan tersebut. Kami sudah meminta keterangan begitu, seperti apa kronologinya, seperti apa luka-luka ya atau paling tidak dampak yang mereka rasakan pada saat itu kekerasan yang ada. Terus kemudian juga penangkapan tadi saya sudah cerita ada 67 orang yang ditangkap begitu. Terus juga ada handphone yang disita, dan juga senjata tajam yang disita oleh aparat gitu. Nah, kemarin pagi saya kalau yang ditahan kan sudah dilepaskan besoknya lah ya, besoknya. Nah, untuk handphone segala macam, kemarin pagi saya ketemu dengan Kapolda dan meminta supaya aparat kepolisian mengembalikan handphone dan senjata tajam milik warga yang disita. Dan sudah sore kemarin saya dapat informasi dan foto dari teman-teman LBH Ansor bahwa handphone yang disita dan senjata tajamnya sudah dikembalikan kepada yang punya. Sementara tapi masih ada kira-kira 4 handphone yang sedang dicari. Ada yang katanya hilang di kuburan, terus kemudian ada yang masih dilacak lagi di Polsek Bener dan segala macam. Tapi itu yang terjadi. Jadi bagaimana kira-kira bagaimana hak asasi manusia melihat persoalan Wadas yang terbaru ini kira-kira, Mas Deka? Dengan kejadian seperti itu, adanya perampasan HP, adanya penangkapan begitu, atau istilahnya ya penangkapan begitu, atau pengamanan, kalau istilahnya Pak Gubernur misalnya pengamanan. Ya, ini kan kami sedang mendalami soal tersebut dari sisi hak asasi manusia. Kami laporannya sedang kami susun begitu secara lengkap karena kami
sampai tadi masih meminta keterangan dari BPWS begitu terkait dengan apa sih yang sebenarnya terjadi menurut versi mereka begitu, dan ini untuk melengkapi hal yang ada begitu. Tapi dalam soal hak asasi manusia saya pastikan bahwa ada rasa aman yang terancam. Ini untuk keseluruhan ya, tidak hanya soal dari aparat saja, tapi untuk keseluruhan proses pada tanggal 8 itu. Gitu. Karena apa? Ini ada warga yang masih menolak. Ada warga yang menolak desanya dijadikan kuari. Dan kita harus menghormati itu. Bukan kemudian tiba-tiba langsung mengukur ya, meskipun di atas lahan yang sudah setuju begitu, tapi kan kemudian ini persoalannya lebih kompleks dari itu, gitu. Bahwa yang menolak ini bukan hanya sekedar menolak lahannya untuk dijual, tetapi mereka menolak desanya dijadikan wari, dan itu ya, nah itu kan yang harus kita lihat begitu. Ditambah lagi misalnya proses keamanan, kan Komnas HAM menerima aduan dari baik yang pro maupun yang kontra. Jadi seolah-olah kalau kita lihat di frame yang dilahirkan ini, sebab adanya tambang ini justru nanti dihadap-hadapan itu antara warga dan warga itu. Memungkinkan terjadi proses konflik sosial yang lebih mendalam di masyarakat atau tidak? Jadi gini, memang betul warga itu terpecah dari dua, pro dan kontra. Maaf, terpecah di tiga lah ya. Pro dan kontra, ada yang masih abu-abu lah, masih mikir-mikir begitu ya. Nah, kalau konflik sosial secara manifest begitu, itu enggak lah. Artinya kekerasan segala macam itu enggak. Saya pastikan sangat kecil kemungkinannya terjadi di Wadas. Tetapi yang terjadi adalah renggangnya relasi sosial antar warga. Renggangnya relasi sosial antar warga itu misalnya begini, warga yang pro punya hajatan misalnya, baik mau menghitankan, mau punya mantu begitu, nanti yang mendukung tidak datang. Terus kemudian sama sebaliknya, yang mendukung itu punya gawe segala macam, nanti yang di sini tidak datang. Nah, itu contoh-contoh yang ada. Belum kalau kita ngomong, karena di sana adalah nahdliyin semua, misalnya bikin pengajian segala macam juga sama. Nanti saya sedikit. Nah, itu yang saya kira problem yang harus juga kita cari solusi, selesaikan bersama. Itu jangan sampai kemudian soal pro dan kontra ini menghilangkan silaturahmi relasi sosial yang ada. Pun demikian dengan trauma sama anak-anak karena juga jadi korban bully segala macam, ini sudah bukan lagi milik orang dewasa saja soal tadi relasi sosialnya, tapi juga sudah turun ke anak-anaknya. Ya, karena kemarin juga liputan dari arena.co itu misalnya menyebutkan ada anak-anak yang sampai hari ini mereka merasa tidak nyaman untuk berangkat ke sekolah, masih merasa kurang aman untuk pergi ke sekolahan. Kira-kira begitu. Apakah benar hal itu terjadi? Iya, jadi gini, memang ada ketakutan ya. Terus kemudian juga layanan pendidikan, sarana pendidikan juga sampai saat ini masih terganggu. Anak-anak misalnya yang pro, misalnya kalau ada anak kelas 1 SD, anak kebetulan bapaknya itu mendukung tambang, terus diejek-ejek sama yang anaknya yang kontra, misalnya, anaknya BBWN, nah kayak gitu-gitu kan. Saya kira ini jadi keprihatinan kita bersama lah ya, dan itu harus segera dipecahkan dengan berbagai strategi supaya pemulihan trauma, relasi sosialnya menjadi semakin baik. Gitu. Jadi kan bagi masyarakat yang sejauh ini, misalnya masyarakat Gempa Dewa mengatakan bahwa tidak ada partisipasi publik atau partisipasi masyarakat dalam penetapan
wilayah Wadas sebagai tambang kueri, itu sebenarnya titik persoalan awal mereka. Kok ujuk-ujuk 2013 datang ada begitu kan. Apakah inilah imbas daripada hilangnya partisipasi publik atau keterlibatan publik di isu-isu publik yang dibuat oleh pemerintah, yang kemudian imbasnya kayak anak-anak kecil saling bertengkar gara-gara orang tuanya pro dan kontra gitu kan. Yang satu kemudian bisa jadi ada proses kriminalisasi, penangkapan dan semacamnya. Apakah ini imbas daripada itu, Mas BK? Ya, ya kalau itu harus diakui iya, memberikan kontribusi utama bahwa kemudian penetapan IPL, penetapan Wadas sebagai lokasi penambangan kurang partisipatif dalam soal substansi ya, bukan hanya soal proses begitu. Artinya warga kan harus didengar, warga harus didengar, terus bagaimana kemudian mencari solusinya kalau kita balik ke tahun 2013 dan yang lain sebagainya gitu. Itu di sana. Gitu. Tapi ini kan juga pola seperti ini tidak hanya ada di Wadas saja. Ini di banyak tempat seperti itu begitu. Ketika ada proyek strategis nasional, ada pembangunan infrastruktur, partisipasi itu dianggap bahwa ketika ada rapat, sosialisasi, kemudian warga mantuk-mantuk mengangguk-angguk tanda tahu dianggap sudah setuju. Nah, kan kayak gitu kan tidak seperti itulah gitu kalau kita ngomong soal substansi partisipasinya gitu. Dan saya kira ini jadi PR kita bersama, bahwa pemerintahan yang baik itu juga membutuhkan kontrol dan partisipasi. Artinya dalam bentuk misalnya bukan hanya soal proses pengambilan kebijakan, tapi juga soal mengambil keputusan atas program-program yang didesain memberikan dampak atau manfaat kepada masyarakat banyak. Ini tajuknya mau memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, tetapi prosesnya justru tidak melibatkan masyarakat. Ini kan jadi satu yang ironi begitulah. Upaya menebarkan kebaikan, tapi kemudian keinginan kebaikannya itu malah menimbulkan kejahatan, mafsadat, begitu ya kira-kira Mas Bika? Ya, ada kekurangan lah ya. Kalau saya nggak berani ngomong kejahatan lah ya. Ada karena beda ini. Tapi yang pasti harus partisipatif, mendengarkan suara warga, begitu. Karena kalau kita ngomong teori politik, ngomong negara ini kan suara rakyat, suara Tuhan, begitu ya. Terus kemudian bagaimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi itu didengar oleh para pengambil keputusan, para pembuat kebijakan. Ya kan hilangnya rasa nyaman di warga itu kan bentuk kejahatan. Kalau secara hak asasi manusia itu artinya proses pencederaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, ini kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Bukan begitu, Mas BK? Ya, hak atas rasa aman itu merupakan salah satu hak yang paling fundamental. Hak menyatakan pendapat pun demikian, apalagi ini hidup di alam demokrasi gitu. Terus kemudian soal hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan itu pun demikian juga. Itu adalah hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi dan ditegakkan oleh negara. Ketika kemudian negara tidak mampu, ya berarti artinya negara bisa melanggar HAM, kan seperti itu. Karena kalau kita melihat misalnya di kasus bandara NJIA dulu sempat juga bahwa ada masyarakat yang tidak setuju juga terhadap berdirinya NJIA, dan saya juga pernah dilaporkan ke Komnas HAM, ke Ombudsman begitu, atau kejadian di Majalengka berdirinya bandara Kertajati juga sama, dia dilaporkan juga, tapi kemudian hampir semuanya seolah-olah selesai dalam tanda kutip
masyarakat masalah itu kemudian terus berulang, kira-kira begitu. Apakah memang teguran yang diberikan Komnas HAM ini tidak memberikan efek pada aparatus sipil kita? Ya, Atau bagaimana ini Mas Deka? Ya, kalau teguran Komnas, saya kira mungkin hanya menyumbang berapa persen begitu lah. Tapi yang pasti harus ada teguran langsung dari masyarakat, begitu. Bahwa Komnas berpartisipasi menegur berapa persen, tapi yang harus bukan harus lah, yang juga harus berpartisipasi kan masyarakat juga untuk menegurnya. Nah ini tapi kan juga ada, kalau kita mau motret lebih besar dari soal itu kan, ya ada yang hilang begitu, ada yang hilang dalam proses pembangunan infrastruktur negara, yaitu soal bagaimana penghargaan atas suara-suara warga, bahwa menolak dan mendukung itu adalah hak warga. Tetapi juga yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana kemudian proses mendekati warga. Bahwa kalau kita bicara soal hak asasi manusia, ya, pemindahan rumah, terus kemudian pembebasan lahan diperbolehkan, tetapi syaratnya yaitu tadi menghormati hak warga. Kalau warga masih terus menolak begitu ya, jangan kemudian dipaksa, kemudian direpresif gitu ya, direpresi dengan pendekatan keamanan, bahkan ada yang kemudian dikriminalisasi, ya tidak seperti itu. Bagaimanapun juga itu adalah hak milik mereka yang juga harus dihormati bersama. Kabar terbaru terkait dengan 76 orang yang ditangkap dan katanya ada yang diajukan dan katanya menjadi tersangka, itu benar atau tidak ya Mas Deka? Gimana 60, kabar terbaru? Jadi ya, yang ditangkap itu 67 orang gitu ya. Tapi informasi dari kepolisian, 1 orang itu kemudian dikarantina karena berdasarkan swab itu kena positif COVID. Jadi ada 66 yang kemudian ditahan di Polres Purworejo. Tapi semua sudah dipulangkan. Dengan status apa ya? Status dipulangkan ya, sebagai? Nggak ada statusnya. Karena pemeriksaan di dalam tidak berjalan juga. Terus kemudian ketika mereka mau dimintai identitas, ada yang menolak, untuk ada yang juga memberikan identitasnya begitu, tapi semuanya pulang. Dan kemudian saya juga meminta kepada teman-teman di kepolisian untuk mengedepankan soal restoratif justice, atau juga paling tidak seperti komitmen dari kepolisian untuk menunda proses hukum begitulah. Bahkan kalau ada yang memang semuanya nggak layak untuk dilanjutkan, ya sudah nggak perlu dilanjutkan begitu. Saya kira seperti itu. Jadi ini semuanya sudah pulang, tidak ada satupun yang ditahan begitu. Dan untuk status hukum mereka, saya sudah meminta untuk bisa restoratif justice gitu, dan kemudian juga delay proses karena ada katanya Polres Purworejo untuk tidak hanya yang kemarin ya untuk tanggal 8, tapi sebelumnya juga ada beberapa peristiwa begitu yang dianggap kepolisian itu sebagai tindakan melawan hukum begitulah. Tapi saya sudah minta untuk tidak dilanjutkan lagi. Ya, itu pun kekhawatiran yang kita lihat, misalnya sepertinya ada upaya-upaya untuk pelemahannya, kriminalkan saja ini, dia bawa ini, kriminalkan, gitu. Cari videonya, kriminalkan. Ada upaya-upaya ke arah situ sepertinya, Mas Deka. Ya, misalnya begini. Ya, silakan. Silakan. Ya, begini. Misalnya begini, soal kayak kepemilikan senjata tajam. Ya, namanya orang desa kan jelas punya arit gitu. Ya. Jelas punya arit, punya golok begitu,
punya parang, gitu ya. Mereka bahwa apakah punya niat begitu untuk melawan petugas, saya kira saya karena udah 3 kali ke Wadas, saya berkeyakinan bahwa mereka tidak sedang melawan petugas. Dan itu yang juga saya kira penting bagi aparat, bukan hanya aparat kepolisian, tapi aparat pemerintah kabupaten, aparat sipil, harus memahami soal sosiologi warga, supaya tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Itu yang penting saya kira dipahami oleh aparat keamanan. Jadi penurunan aparat kemarin di Wadas dengan jumlah yang besar, ada yang berseragam, ada yang tidak, dalam konteks hak asasi manusia seperti apa itu, Mas BK? Ya, ini saya belum ngomong Wadas lah ya. Saya ini karena terlalu prematur lah ya. Saya masih belum sampai pada kesimpulan. Secara umum, tapi secara umum begini. Yang pertama, pendekatannya tentu saja harus pendekatan yang lebih humanis, lebih persuasif. Wong ini sama orang desa, gitu. Ketika apalagi di Jawa kan soal sopan santun segala macam masih juga jadi titik utama yang prinsip begitu. Itu soal pendekatan. Yang kedua kemudian soal secara keseluruhan banyak sekali kasus-kasus memang menggunakan kekuatan yang berlebihan. Artinya ketika yang seharusnya mungkin aman-aman saja pakai aparat yang jumlahnya sedikit dan berpakaian preman segala macam dengan pendekatan yang lebih humanis, saya kira juga mungkin tidak akan terjadi kekerasan. Seperti kayak kemarin di Parigi Motong begitu, 1 orang meninggal, dan kita kan juga ini bukan yang pertama yang terjadi begitu, dan saya kira harus ada evaluasi benar begitu ya. Yang pertama adalah misalnya dari aparat sipil atau para pembuat kebijakan itu tidak terburu-buru untuk memenuhi target dari pemerintah pusat. Misalnya kayak kasus Wadas ini, gitu. Ini kan seolah-olah sedang diburu-buru karena targetnya harus cepat selesai, tapi melupakan sisi bahwa masih ada warga yang menolak. Sehingga dan menolak ini kan juga harus dipahami bagaimana situasi sosialnya seperti apa, terus kemudian sosiologinya seperti apa, kulturnya kayak apa, begitu, dan ini yang harus juga jadi perhatian utama. Kepada ini sebelumnya barangkali kepada teman-teman yang sedang bergabung di beritabaru.co yang ingin bertanya, silakan memberikan pertanyaannya, berkomentar, nanti akan saya bacakan pada kesempatan kali ini. Tapi baru ada satu pertanyaan ini, Mas, mengenai proyek penambangan batuan andesit di Wadas. Ini pertanyaan dari Mia Silvina. Mengenai proyek penambangan batuan andesit ini dilakukan oleh PT mana, Pak? Apakah sama oleh BUMN? Kira-kira begitu. Itu pertanyaannya dari Mia Silvana. Sampai saat ini Komnas HAM belum dapat informasi siapa kontraktornya. Tapi pelaksana teknisnya jelas BBWS dan PT Berantas Abipraya. Jadi itu yang iya, Abipraya. Tapi soal kontraktornya di lapangan siapa yang dapat kontraknya untuk menambang segala macam, Komnas belum dapat, dan saya kira juga itu tidak jadi concern utama Komnas gitu. Concern utama Komnas kan bagaimana suara warga, hak warga dihormati, dilindungi begitu. Itu yang jadi concern Komnas. Kan kira-kira upaya kedepannya apa yang akan dilakukan oleh Komnas HAM berkaitan dengan Wadas itu? Kan kemarin Pak Gubernur sudah ke Wadas begitu. Apakah kemarin juga Bapak ikut terlibat menemani Gubernur main ke Wadas? Saya enggak. Jadi saya itu datang ketemu Gubernur hari Jumat
begitu hari Jumat siang dengan Pak Yai Imam Aziz itu bertemu ya. dengan gubernur ya untuk tadi satu mengevaluasi pendekatan yang ada termasuk juga bagaimana kemudian pemerintah provinsi itu harus menyiapkan alternatif solusi. Itu hari Jumat, hari Sabtu saya ke Wadas. Kebetulan bareng dengan Mbak Alisa Wahid, koordinator nasional Gus Durian itu, dan seharian saya di sana sampai sore meminta keterangan warga dan korban atas peristiwa yang terjadi tanggal 8 kemarin. Terus tanggal 9 saya tadi juga masih di Purworejo ketemu dengan Kapolres dan juga meminta keterangan kepada warga yang pro gitu, karena seperti apa konteksnya di tanggal 8, apa yang mereka lakukan, pengukurannya seperti apa dan lain sebagainya untuk menambahkan konteks peristiwa yang terjadi gitu. Jadi saya tidak ketemu dan tidak bareng dengan Pak Ganjar pada hari Minggu kemarin gitu. Saya tidak ke Wadas gitu. Saya tidak ke Wadas karena saya juga ada seminar soal Wadas ini dan Wadas ketika saya ke sana sinyal tidak ada. Hilang, sinyal sangat masih sulit. Belum stabil, sangat unik ya. Saya juga sempat ke sana dan sinyal nggak ada itu, Mas Beka. Ya, sangat sulit dan itu tidak terjadi seperti ketika saya 2 kali ke sana, September dan Januari. Sinyal masih aman-aman saja, tapi ketika kemarin saya ke sana sudah hilang. Saya bersama Mas Yatmaka ke lokasi Kuari, sinyal hilang timbul dan tidak bisa untuk menerima maupun mengirim pesan via WhatsApp. Kalau listrik saya tidak memperhatikan karena lebih banyak di luar ruangan begitu, jadi saya tidak tahu listriknya mati atau tidak, tapi iya nyala atau tidak begitu, tapi saya dapat info memang sempat mati. Berarti pertemuan berarti ini menarik nih Mas Beka, berkaitan dengan pertemuan antara Anda, Mas Imam Aziz atau Pak Kiai Imam Aziz PBNU ya, mantan ketua PBNU. Ya, mantan ketua PBNU. Dan Pak Ganjar, hasil pertemuan itu menghasilkan apa yang dibahas saat itu atau menghasilkan apa? Ya, karena ini perlu diketahui publik. Ya, yang pertama adalah Pak Ganjar akan mengevaluasi teknisnya. Teknisnya maksudnya misalnya soal izin lingkungan, terus AMDAL dan yang lain sebagainya, gitu, akan dievaluasi ulang. Bahwa hasil evaluasinya saya nggak tahu karena itu kan di pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Terus yang kedua soal evaluasi pendekatan, artinya tidak ada lagi pendekatan keamanan dengan mengerahkan polisi sedemikian banyak begitu, dan ya saya juga melihat bahwa kepolisian juga harus dievaluasi itu ya. Terus kemudian yang lain adalah ya harus secepatnya ke Wadas begitu waktu itu dari hari Jumat, dan ternyata minggunya kan kemudian Pak Gubernur ke Wadas gitu. Oke Mas, berarti apa kira-kira ini sih, kalau ini kan udah menjelang waktu akan berakhir. Kalau kita tahu tadi paling menarik adalah bahwa harusnya sebelum pengukuran lahan orang-orang pro, kita harus menghormati hak orang-orang yang sejauh ini kekeh bahwa Wadas sebagai satu desa yang punya peradaban, punya ruang ekologinya sendiri yang perlu dihormati, kira-kira begitu. Harus ingkrah dulu di tengah masyarakat ini. Untuk mencegah terjadinya proses pelanggaran HAM, kekerasan ke depan, ya kita pun harap ikut turut berduka cita terjadinya meninggalnya seorang anak muda di Sulteng kemarin dengan kejadian sama persoalan tambang juga. Kira-kira hampir kejadian tambang ini di banyak wilayah telah merugikan banyak, bukan hanya merugikan negara ya, mengganggu stabilitas negara, tapi juga mengganggu individu-individu masyarakatnya, meninggal, hilang pekerjaan.
apa yang seharusnya untuk mencegah hal-hal semacam itu terjadi lagi ke depan, Mas BK? Apa yang harus Ya, kita ambil hikmahnya dari kasus Wadas ini? nah, saya kira begini, yang pertama adalah Komnas HAM akan terus memantau dan memberikan saran, masukan, begitu, rekomendasi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, supaya lebih memperhatikan hak asasi dari setiap warga negara. Artinya prinsip-prinsip hak asasi manusia harus ditegakkan, dijalankan dalam setiap proyek yang berdampak pada hajat hidup orang banyak. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Komnas HAM sudah bersepakat dengan Kapolda, dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini untuk kasus Wadas ya, supaya koordinasi lebih intensif gitu, koordinasi lebih intensif supaya mencegah pelanggaran HAM terjadi lagi. Artinya kekerasan ini sudah cukup. Harus ada jaminan supaya peristiwa yang sama itu tidak berulang kembali, dan itu tugas Komnas HAM mencegah dengan dibantu oleh pemerintah provinsi dan pemerintah aparat kepolisian. Saya kira itu.